bingung antara gizi sama kesmas. Oh, aku juga mau gizi karena emang cita-cita aku jadi ahli gizi. Terus juga katanya Indonesia tuh lagi ngebutuhin ahli gizi buat ngurangin kasus stunting. Makanya kayaknya aku bakal ngambil ahli gizi sih buat SNBT nanti. Lagi pada ngapain? Lagi duduk-duduk santai aja sih. Kalian udah kepikiran belum nanti? Bentar lagi kan kita udah kelas 12 nih. SNBT kalian mau ngambil apa emang? Kalau aku udah kepikiran sih, Apa? aku mau ngambil gizi karena emang gizi itu cita-cita aku buat jadi ahli gizi gitu. Ahli gizi lah. Kenapa tiba-tiba banget pengen jadi ahli gizi? Perasaan kemarin kalau mau jadi ahli gizi itu nggak usah harus kuliah deh. Anak SMA aja tinggal pelatihan 3 bulan udah bisa jadi ahli gizi. Oh iya kah? Iya. Kalau gitu aku mending gak usah kuliah capek-capek buang-buang waktu. Mending ikut pelatihan aja selama 3 bulan. Tapi kan nggak bisa sembarangan. Ilmu gizi itu nggak cukup cuma dilatih dengan 3 bulan. Apalagi ini tuh menyangkut nyawa banyak orang. Kalau misalnya asal-asalan, bukannya memperbaiki malah memperparah gak sih? Kalau kayak gitu aku tetap bakal kuliah. Itu udah cukup kalorinya. Udah. Udah sih. Loh, ini gimana ya cara ngitungnya? Gak ngerti. Beramat lah, masa aja. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Cesia Firdarai. Sebuah kejadian keracunan makanan baru-baru ini mendapat perhatian publik setelah beberapa siswa mengalami gejala mual, muntah, dan pusing usai mengonsumsi makanan bergizi gratis. Kasus ini menjadi viral karena beredar kabar bahwa pihak yang mengolah makanan dan menunya bukan dari tenaga kesehatan atau tenaga gizi yang berkompeten, melainkan seseorang yang hanya mengikuti pelatihan singkat setara 3 bulan atau setara lulusan SMA. Ahli gizi mengingatkan bahwa kurangnya pengetahuan tentang keamanan pangan dapat meningkatkan resiko kontaminasi dan salah perhitungan nilai gizi. Ibu-ibu, tata, apa nih ini? Karena anak sekarang bisa jadi ahli gizi. Asli ya? Kita gimana? Situ aja dulu. Tata aya naon? Tata rame kieu Ini Pak keracunan anak SMA. Kayaknya mah gara-gara yang kemarin anak SMA jadi ahli gizi deh. Lah, kenapa anak SMA jadi ahli gizi emang bisa? Kemarin. Iya benar. Becus nih. Berarti S1 nggak usah jadi ahli gizi juga bisa, Mare? Iya kalau kayak gitu mah. Jadi kalau udah kayak gini siapa yang tanggung jawab coba? Siapa coba? Ya, aku. Kasian. Iya betul. Cuma saya kuliahin anak saya tinggi-tinggi. Kalau lulusan SMA juga bisa jadi ahli gizi. Iya. Ahli gizi mengingatkan bahwa kurangnya pengetahuan tentang keamanan pangan dapat meningkatkan resiko kontaminasi dan salah perhitungan nilai gizi yang pada akhirnya bisa membahayakan konsumen. Mereka mendorong pelaku usaha untuk mengutamakan standar kesehatan dan melibatkan tenaga yang berprofesional. Pihak berwenang kini masih melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab pasti keracunan, sekaligus memberikan edukasi agar kejadian serupa tidak terulang. Demikian berita singkat hari ini dari Studio. Ya Allah, kok bisa ya anggota dewan ngomongnya kayak gitu? Terus aku selama ini kuliah 4 tahun ngambil sertifikasi ahli gizi. Kemarin ngapain? Kalau ujung-ujungnya lulusan anak SMA juga bisa jadi seorang ahli gizi tanpa capek-capek belajar. Rasanya aku kayak buang-buang waktu aja buat kebijakan kayak gini. Tapi kan menimbang gizi itu nggak sembarangan, apalagi ini banyak menyangkut kesehatan masyarakat. Aku berharap pemerintah dapat menanggapi mengenai kasus ini. Kasihan kami yang sudah mengorbankan waktu, tenaga, dan uang kami untuk menjadi seorang ahli gizi. Yang berilmu
tetapi tidak beradab, itu bisa menyalahgunakan keilmuannya, bisa juga menyesatkan orang lain dan merugikan masyarakat. Dalam dunia kesehatan seperti profesi ahli gizi, tenaga kesehatan masyarakat, kedokteran, atau tenaga kesehatan lainnya, adab menjadi kunci utama bagi mereka karena mereka berkaitan langsung dengan manusia. Adab mencerminkan perilaku yang bermoral, jujur, serta tidak menyesatkan masyarakat. Menjalankan profesi kesehatan dengan benar merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Sebaliknya, memberikan informasi kesehatan yang keliru tanpa kompetensi sama saja dengan melanggar nilai kemanusiaan. Profesional dan integritas pada tenaga kesehatan itu juga memperbagus untuk masyarakat. Dengan adanya kepercayaan tersebut, masyarakat bisa lebih percaya kepada tenaga kesehatan dan bisa menjaga keharmonisan dan persatuan di masyarakat. Sikap berhikmat berarti mengambil keputusan berdasarkan ilmu yang beretika dan benar, bukan hanya sekedar sensasi atau popularitas saja. Tiap warga negara berhak mendapatkan informasi dan layanan kesehatan yang benar serta berkualitas, bukan layanan yang tidak kompeten atau menyesatkan. Inilah yang terjadi dalam kasus viral lulusan SMA bisa menjadi seorang ahli gizi bukan soal pendidikan saja, tapi hilangnya ada profesi dan juga melanggar etika keilmuan. Kesehatan perlu disampaikan oleh orang berkompeten, bukan hanya sekedar ingin terlihat ahli, karena ini menyangkut nyawa banyak orang dan kesehatan masyarakat. Tanpa adab, ilmu dapat merusak. Dengan adab, ilmu dapat bermanfaat.